Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Frans. Dr. Nufransa Wirasakti, Eskom MEC, sebagai staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia bidang pengawasan pajak. Betul. Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali bisa menginjakan kaki di Kementerian Keuangan Republik Indonesia? Iya. Jadi setback tahun 95 ya waktu itu. Tadi sudah sampaikan, saya waktu itu kerja di Dijen Pajak. Selama dari 95 sampai tahun 2000 tuh saya menjabat sebagai fungsional peranata komputer. Kalau istilahnya kerennya tuh programmer gitu. Programmer sampai di tahun 99 ke 2000 tuh saya sempat jadi kayak analis gitu, naik pangkat jadi analis. Di situ juga saya sempat bikin buku tentang cara mudah menggunakan SQL, Structured Query Language untuk penggunaan IT, bahasa IT. Kemudian di tahun 2000 sampai 2002 saya sekolah di Yokohama National University di Jepang. Itu dapat beasiswa dari World Bank waktu itu. Jadi selama 2 tahun, yang tadi gelarnya Master of Economics itu, jurusannya Public Policy and Taxation. Jadi tentang kebijakan publik, perpajakan. Jadi selama 2 tahun itu, selain kuliah di kampus, 1 tahun pertama itu kita juga ada internship setiap hari Senin ke NTA itu National Tax Administration, kayak Dijen Pajaknya Jepang gitu. Jadi kita dapat kuliah singkat tentang perpajakan di Jepang seperti apa. Pulang sekolah tahun 2002 sampai 2005 saya jadi kepala seksi waktu itu, kepala seksi dukungan teknis namanya, technical support di bawah Direktorat IT-nya Dijen Pajak waktu itu. Jadi pulang sekolah terus promosi jadi eselon 4, kepala seksi. 2005 saya sekolah lagi, ambil S3 di Jepang juga, di Niigata University. Dia selama kurang lebih 4 tahun, 2005 sampai 2009. Selesai PSD kelar, kemudian 2009 pulang, kemudian 2010 kan pulang setahun jadi pelaksana lagi, jadi staff, kemudian promosi lagi jadi eselon 4, kepala seksi tahun 2010. Kemudian 2012 jadi jabat eselon 3, kepala subdit waktu itu manajemen transformasi. Terus tahun 2014 akhir itu saya pindah ke Kementerian Keuangan, jadi ke Central Transformation Office. Terus tahun 2016 itu jadi kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, itu jadi kayak semacam humasnya lah Kementerian Keuangan. Nah, sejak 2020 bulan Februari kemarin saya diangkat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Cukup lama, jadi dari tahun 95 sampai sekarang panjang perjalanannya. Di antara 95 kayaknya kan sekarang sekitar 25 tahun, 6 tahunnya sekolah. Gitu. Dengan perjalanan yang cukup panjang itu, apakah dengan posisi yang saat ini itu sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Rasanya sih ya sesuai ya, maksudnya pertama memang waktu itu kan memang jurusannya IT, terus kebanyakan saya bekerja sebagai programmer, kemudian juga promosinya di bidang IT juga, technical support di bidang IT, kemudian eselon 3, eselon 4. Nah yang agak melenceng sedikit ketika jadi kepala biro humasnya itu, kepala biro komunikasi. Itu bidang yang baru sama sekali buat saya, selama hampir 3,5 tahun saya di situ. Tapi itu menambah wawasan, menambah network, menambah pengetahuan saya mengenai bagaimana mengkomunikasikan kebijakan kepada publik. Jadi cukup ini juga, walaupun kemampuan saya untuk menulis, membuat buku itu juga sangat menolong. Kemudian juga daya pikir kita kan, kalau orang IT kan biasanya memang udah terstruktur ya, itu juga bisa membantu dalam pekerjaan. Dalam suatu pekerjaan itu ada 3 poin yang sangat penting, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Nah, menurut Bapak, apa yang harus kita persiapkan untuk mencapai ketiga hal tersebut menjadi lebih baik dalam performa dan juga bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa kita berpotensi sebagai seorang profesional? Kalau knowledge, yang pasti kita harus punya kemampuan dasar ya, bisa diambil pada saat kuliah atau pada saat sekolah dulu, sehingga itu harusnya ketika masuk ke perusahaan tertentu atau kementerian tertentu, pasti kan udah ada tesnya, ada standarnya. Yang harus dijaga memang attitude. Attitude ini yang mahal. Yang pertama harus dimiliki, kalau menurut saya sih harusnya integritas. Jadi integritas, kejujuran itu nomor 1 menurut saya, karena itu akan dibawa terus panjang karir kita. Orang akan ingat terus kalau kita misalnya berbuat curang, atau misalnya kita, mohon maaf misalnya korupsi, itu akan diingat orang terus, mau kemanapun kita pergi pasti orang stigma itu udah dibawa gitu. Nah itu yang harus kita jaga, reputasi kita harus selalu baik supaya orang percaya kepada kita.
Kemudian yang kalau menurut saya yang penting juga adalah disiplin. Disiplin, bagaimana kita mendisiplinkan diri, bagaimana kita datang kantor tepat waktu, bagaimana kita mengerjakan tuntas sampai selesai sesuai deadline, bagaimana kita mengatur waktu supaya kita bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan, sehingga kita bisa mengerjakan lebih daripada yang diinginkan oleh atasan kita. Jadi beyond expectation gitu istilahnya. Jadi apa yang kita kerjakan atau ibaratnya kalau saya nyontohin tuh kalau orang belum nyuruh tapi kita udah kerjain gitu. Jadi orang, ternyata anak buah gue kayak gini gitu. Jadi punya. Dan jangan khawatir kalau misalnya nanti ketemu bos yang nggak suka, ketemu atasan yang nggak ini. Karena kalau kita kerja yang baik, semua orang lihat. Bukan cuma atasan kita langsung yang direct, tapi semua orang lihat. Dan mudah-mudahan itu juga membawa nama baik kita. Walaupun misalnya ada tantangan atau hambatan, pada waktunya dia akan bisa menjadi satu nilai yang lebih. Dan yang terakhir mungkin network ya, kita harus banyak-banyak bergaul sama teman, siapapun kita temenin, jangan pilih-pilih karena kerjaannya sama, karena daerah sama, karena agamanya sama, ya enggak, semua kita jadikan satu penambahan network sehingga suatu waktu kita butuh mungkin bisa kita jadikan sumber untuk bekerja baru ataupun menambah pengetahuan baru gitu. Kira-kira seperti itu. Menarik ya Pak ya. Lalu saya ingin tahu apakah suka duka Bapak selama bekerja sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak? Suka duka banyak. Udah banyak kerja jadi kalau mungkin nggak pas di sini aja tapi pas selama 25 tahun lah ya. Kalau suka dukanya itu kalau misalnya saya kan tadi sekolah S2, S3, tapi nggak selamanya saya langsung lulus gitu. Untuk S2 itu saya tes yang keempat baru lulus, jadi punya banyak pengalaman kegagalan juga. Waktu S3 juga ada kegagalan juga, jadi maksud saya poinnya adalah kalau kita menemui kegagalan, ya jangan berhenti karena gagal, tapi berhenti karena kita sudah mencoba maksimal gitu, sehingga apapun yang terjadi kita evaluasi, kemudian bisa kita jalankan terus. Jadi kegagalan biasa gitu menurut saya. Itu dukanya sih. Kalau sukanya sih banyak ya. Jadi banyak teman, banyak tambah pengetahuan, dan banyak juga banyak memberikan manfaat buat orang. Itu kita menjadi merasa ilmu yang kita punya bisa bermanfaat orang lain, itu luar biasa. Kesukaan sendiri buat kita gitu. Oke Pak Frans, sepertinya semakin menarik perbincangan kita kali ini. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali ke segmen selanjutnya dengan pembicaraan bersama Pak Frans yang lebih menarik lagi.